Esikes segera kirim DC lapangan setelah telat bayar lebih dari 2 minggu. Nah, apa sih sebenarnya resiko ketika kita itu telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Esikes? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya Esikes ini mulai banyak banget ya teman-teman ya, orang-orang yang gagal bayar dan telat bayar. Dan bahkan nggak sedikit yang mengira Esikes itu pinjol semi ilegal. Nah, menurut kalian gimana? Esikes ini pinjol semi ilegal atau pinjol legal sih sebenarnya? Nah, coba deh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Esikes ini menyebabkan dikira sebagai semi ilegal? Sebenarnya nggak lain dan nggak bukan adalah jatuh temponya sih. Berbeda dengan pinjol-pinjol yang lain karena Esikes dulu itu ya sempat 2 minggu ya kalau nggak salah ya, 10 hari atau 2 minggu gitu jatuh temponya, sedangkan biasanya itu mirip-mirip seperti pinjol ilegal, makanya disebut semi ilegal. Dia punya izin tapi kelakuannya atau perlakuan bukan penagihan ya, jatuh temponya itu mirip pinjol ilegal, makanya disebut seperti itu. Nah, sampai sekarang ini sebenarnya banyak yang galbay dan masih belum didatengin oleh DC lapangan kok. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang bilang bahwa kalau 2 minggu telat bayar, maka DC lapangan akan segera dikirim, itu menurut saya nggak benar. Itu menurut saya belum tentu, karena Esikes itu masih bisa dibilang belum punya DC lapangan ya. Nah, kalaupun ada satu atau dua yang udah pernah didatengin DC lapangan, kembali lagi ya, belum tentu. Sekali lagi belum tentu. Kenapa? Karena itu belum tentu DC lapangan juga, belum tentu DC-nya itu bisa mempunyai surat izin dan lain sebagainya. Siapa tahu memang tim penagihan mereka internal aja yang mana sebenarnya bukan DC lapangan, hanya untuk mengirimkan surat tagihan aja gitu. Tinggal lihat aja bagaimana DC-nya yang datang gitu. Tapi sejauh ini masih banyak yang udah telat 4 bulan, 7 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun belum didatengin oleh Esikes. Jadi buat saya pribadi, anggaplah ini masih belum punya DC lapangan. Dan kalaupun suatu saat punya, Esikes punya hak. Jadi teman-teman nggak perlu nggak perlu takut lah ya, nggak perlu stres, nggak perlu memikirkan dia punya DC lapangan apa enggak. Kalau punya DC lapangan kita harus gimana, nggak perlu. Insya Allah semuanya akan aman-aman aja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, tenang aja ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.